Anda semua telah tertipu seumur hidup. Apakah telur dan tahu adalah sumber protein terbaik? Itu bohong. Selama 20 tahun menangani 2.400 pasien, tidak ada satu orang pun yang berhasil menambah otot dengan telur dan tahu. Halo, saya Dr. Eko Nugroho, spesialis kedokteran rehabilitasi dengan pengalaman 20 tahun. Pada bulan September tahun lalu, seorang nenek berusia 74 tahun, Nenek Rina yang tinggal di Bandung, Jawa Barat, dilarikan ke UGD. Beliau terjatuh saat hendak ke kamar mandi. Dok, saya makan 3 butir telur setiap hari, katanya. Saat saya memegang lengan nenek, saya kaget karena yang tersisa hanya tulang. Jadi saya memberitahukan 3 hal yang akan saya sampaikan hari ini, dan 3 bulan kemudian beliau datang kembali dengan berjalan sendiri. Dok, kemarin saya menggendong cucu saya dengan mudah. Anda semua juga terengah-engah saat naik tangga, bukan? Tidak bisa membuka tutup botol dan tidak punya tenaga saat cucu minta digendong setelah usia 60, otot berkurang 1 kilogram setiap tahunnya. Bahkan saat Anda tidak melakukan apa-apa. Jika Anda menonton video ini sampai akhir, dalam 2 minggu Anda akan bisa menggendong cucu dengan mudah dan stamina Anda akan menjadi 30 tahun lebih muda. Silakan tekan tombol subscribe dan like. Bagi yang pernah mencoba makan telur atau tahu untuk menambah otot, silakan tulis angka 1 di kolom komentar. Baiklah, mari kita mulai. Peringkat ketiga adalah bubuk kedelai sangrai. Bubuk kedelai. Bubuk kedelai bisa membantu menambah otot. Baru pertama kali dengar. Ya betul. Kebanyakan orang tidak tahu. Tapi ini jauh lebih baik daripada telur. Pertama saya akan jelaskan apa itu leusin. Leusin adalah bahan untuk membangun otot. Saat membangun rumah kita butuh batu bata, bukan? Untuk membangun otot kita butuh leusin. Namun leusin harus masuk ke tubuh lebih dari 25 gram sekaligus agar otot bisa terbentuk. Jika kurang dari 25 gram tidak akan terjadi apa-apa. Sama seperti tidak bisa membangun rumah karena kekurangan batu bata. Satu potong tahu seberat 300 gram mengandung 1,8 gram leusin, lebih sedikit dari 2,5 gram. Itulah mengapa otot tidak terbentuk. Akan tetapi 4 sendok makan bubuk kedelai sangrai yang hanya seberat 40 gram mengandung 2,1 gram leusin. Dari segi berat bubuk kedelai 7 kali lebih ringan dari tahu, tetapi kandungan leusinnya justru lebih banyak. Inilah kekuatan konsentrasi. Biar saya jelaskan dengan mudah. Tahu itu seperti spons yang menyerap banyak air. Dari 300 gram kedelai, aslinya tidak sampai 50 gram, sisanya adalah air. Jadi sudah pasti kandungan leusinnya sedikit. Sebaliknya, bubuk kedelai adalah kedelai yang dihaluskan setelah semua airnya dihilangkan. 40 gram itu seluruhnya adalah kedelai. Jadi meskipun makan dengan jumlah yang sama, leusin yang masuk jauh lebih banyak. Sebuah universitas terkemuka di Amerika melakukan penelitian perbandingan pada tahun 2024. Mereka membagi 200 lansia di atas 60 tahun menjadi 2 kelompok. Satu kelompok diminta makan 1 potong tahu, setiap hari kelompok lainnya diminta mengonsumsi 4 sendok makan bubuk kedelai. Bagaimana hasilnya setelah 3 bulan? Kelompok tahu mengalami peningkatan massa otot rata-rata 1-2 kg, namun kelompok bubuk kedelai meningkat 28 kg. Perbedaannya lebih dari 2 kali lipat. Yang lebih mengejutkan adalah waktu cerna. Tahu membutuhkan waktu 4 jam untuk dicerna di lambung, sedangkan bubuk kedelai hanya butuh 1,5 jam. Mengapa demikian? Tahu berbentuk gumpalan, jadi lambung harus menguraikannya perlahan. Sedangkan bubuk kedelai sudah dalam bentuk bubuk, cukup dilarutkan dalam air dan bisa langsung diserap. Hasil pengukuran oleh Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan di sebuah universitas ternama di Jakarta menunjukkan bahwa tingkat pemecahan enzim pencernaan bubuk kedelai sangrai adalah 89%, tahu hanya 54%. Sederhananya begini. Jika Anda makan 100 gram bubuk kedelai, 89 gram akan diserap tubuh. Jika makan 100 gram, tahu hanya 54 gram yang diserap dan 46 gram terbuang. Pada bulan Mei tahun lalu, seorang nenek berusia 68 tahun, Nenek Sari yang tinggal di Jakarta Selatan, datang berkunjung. Beliau sangat suka tahu. Beliau selalu memakannya setiap pagi dan malam. Dok, saya makan tahu setiap hari, kenapa lengan saya tidak bertenaga? Sulit sekali bahkan untuk mengangkat tas belanjaan. Setelah diperiksa, ternyata massa ototnya hanya 61% dari normal. Nek, coba ganti tahu dengan bubuk kedelai, campurkan dengan susu, bubuk kedelai, apa itu lebih baik dari tahu? Ya, konsentrasinya 7 kali lipat. Meskipun setengah percaya nenek itu mencobanya,
Setiap pagi beliau mencampurkan 4 sendok makan bubuk kedelai ke dalam 200 ml susu. 2 bulan kemudian nenek itu datang dengan senyum, "Dok, kemarin saya ke pasar tas belanjaan terasa ringan. Setelah diukur massa ototnya bertambah 2-3 kg hanya dalam 2 bulan. Teman-teman bubuk kedelai punya kelebihan lain yaitu kepraktisannya. Tahu meskipun disimpan di kulkas akan basi dalam beberapa hari. Tapi bubuk kedelai bisa bertahan 1 hingga 2 bulan. Asalkan disegel dengan baik. Cara menyiapkannya juga mudah. Tahu harus dipotong dengan pisau, digoreng di wajan. Bubuk kedelai cukup dicampur dengan susu atau air. Selesai dalam 5 menit. Mau tahu cara praktisnya? Bangun pagi, tuang 200 ml susu ke dalam cangkir. Tambahkan 4 sendok makan bubuk kedelai sangrai, aduk rata dan selesai. Hanya itu saja. Tapi ingat harus bubuk kedelai sangrai. Bubuk kedelai yang tidak disangrai sulit dicerna, perut juga bisa kembung. Di supermarket ada yang menjual bubuk kedelai sangrai secara terpisah. Beli saja yang itu. Tapi teman-teman jujur saja, ada alasan mengapa bubuk kedelai ada di peringkat ketiga. Rasanya agak hambar, gurih memang, tapi kalau dimakan setiap hari bisa bosan. Karena itu ada peringkat kedua. Peringkat kedua rasanya enak dan leusinya lebih banyak. Tapi ini adalah makanan yang Anda salah sangka mengandung banyak lemak. Kira-kira apa ya? Saya akan beritahu sekarang. Peringkat kedua adalah daging bebek. Daging bebek. Bukankah itu tidak baik karena banyak lemak? Bukan. Anda salah besar. Lemak pada daging bebek bukanlah lemak jahat. Sebuah lembaga penelitian nasional di Jepang telah menganalisisnya. 73% lemak daging bebek adalah lemak baik. Biar saya jelaskan dengan mudah, ada 2 jenis lemak. Lemak jahat dan lemak baik. Lemak pada daging babi samgyeopsal 60%-nya adalah lemak jahat. Itu menyumbat pembuluh darah. Makanya jika terlalu banyak makan daging babi, tekanan darah naik dan risiko penyakit jantung meningkat. Tapi 73% lemak daging bebek adalah lemak baik. Anggap saja seperti minyak zaitun. Minyak zaitun kan dianggap baik untuk kesehatan. Lemak daging bebek juga sama, itu membersihkan pembuluh darah. Yang lebih mengejutkan adalah kandungan leusinnya. 100 gram dada ayam mengandung 28 gram leusin. Tapi 100 gram daging bebek mengandung 36 gram. 1-3 kali lebih banyak dari dada ayam. Ingat, untuk membentuk otot, kita butuh leusin lebih dari 25 gram sekaligus. Dada ayam harus makan 100 gram baru dapat 28 gram. Tapi daging bebek cukup 100 gram sudah dapat 36 gram, jelas-jelas melampaui batas. UCLA melakukan eksperimen selama 3 bulan. Mereka membagi 240 lansia di atas 65 tahun menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama makan 100 gram dada ayam setiap hari. Kelompok kedua makan 100 gram daging bebek setiap hari. Hasilnya setelah 3 bulan sangat mengejutkan. Kelompok dada ayam mengalami peningkatan otot rata-rata 42%. Tapi kelompok daging bebek meningkat 97%. Perbedaannya lebih dari 2 kali lipat. Yang lebih mengejutkan adalah tingkat penyelesaian. Hampir separuh dari kelompok dada ayam menyerah di tengah jalan. Apa alasannya? Terlalu alot. Rasanya juga tidak enak. Mereka memaksakan diri untuk makan dan akhirnya menyerah. Sebaliknya 91% dari kelompok daging bebek menyelesaikan program sampai akhir. Karena empuk dan enak mereka menyukainya, ada yang namanya indeks kelembutan, semakin tinggi angkanya semakin empuk, daging bebek mendapat 92 poin, dada ayam 34 poin, perbedaannya hampir 3 kali lipat. Kenapa bisa begitu berbeda? Pada daging bebek lemaknya tersebar merata di antara serat daging. Jadi saat dikunyah terasa juicy dan lembut, seperti meleleh di mulut. Sebaliknya dada ayam hampir tidak ada lemaknya, makanya alot. Rasanya juga tidak enak. Anak muda saja tidak suka makan dada ayam, apalagi orang yang sudah berusia di atas 60 tahun. Tidak perlu memaksakan diri makan yang tidak enak untuk memenuhi kebutuhan protein. Pada bulan Agustus tahun lalu, seorang kakek berusia 70 tahun, kakek Budi yang tinggal di Surabaya datang. Beliau makan dada ayam setiap hari untuk membentuk otot. "Dok, saya coba makan dada ayam tapi sulit sekali ditelan. Saya harus menelannya dengan paksa menggunakan air." "Kek, coba makan daging bebek, jauh lebih lembut daging bebek. Bukankah itu banyak lemak? Itu lemak baik. Sama seperti minyak zaitun." Kakek itu meskipun ragu beralih ke daging bebek, beliau merebusnya lama menjadi sup bebek. 2 bulan kemudian kakek itu datang dengan senyum cerah. "Dok, daging bebek sangat mudah ditelan. Saya tidak bosan meskipun makan setiap hari. Massa ototnya diukur dan ternyata bertambah 38 kg. Padahal saat makan dada ayam dalam setahun hanya bertambah 0,5 kg. Teman-teman, daging bebek punya satu rahasia lagi.
Jika daging bebek direbus lama, tingkat penyerapannya meningkat 67%. Ini hasil penelitian di Tokyo. Kenapa begitu merebus daging bebek dalam waktu lama akan mengurai struktur protein daging? Ini membuatnya lebih mudah dicerna oleh lambung. Saya berikan cara praktisnya. Beli 1 ekor bebek, isi panci besar dengan air penuh dan masukkan bebek, tambahkan 1 batang daun bawang, 10 siung bawang putih, dan sepotong jahe. Masak dengan api besar dan saat mendidih kecilkan apinya, lalu rebus selama 2 jam. Inilah sup bebek rebus. Jika direbus 2 jam, daging bebek akan lepas dari tulangnya. Dagingnya akan terlepas hanya dengan sentuhan sumpit. Jika selembut ini tingkat penyerapannya maksimal. Cukup makan 100 gram sehari, sekitar setengah mangkuk nasi. Anda bisa memakannya saat makan siang atau malam, tapi buang kulitnya. Kulitnya banyak mengandung lemak. Makan dagingnya saja. Tapi teman-teman jujur saja, ada alasan mengapa daging bebek ada di peringkat kedua. Menyiapkannya agak merepotkan karena harus direbus selama 2 jam. Karena itu ada peringkat pertama. Peringkat pertama mudah disiapkan dan kandungan leusinnya jauh lebih banyak dari daging bebek. Konsentrasi proteinnya mencapai 80%. Kira-kira apa ya? Inilah makanan yang dimakan oleh atlet tim nasional setiap pagi. Saya akan beritahu sekarang. Peringkat pertama adalah ikan polek kering Wang Tae. Ikan polek kering. Maksud Anda ikan yang dikeringkan itu? Ya betul. Tapi ini adalah bom protein. Menurut Jurnal Ilmu Pangan tahun 2023, 100 gram polek kering mengandung 82 gram protein. 4 kali lipat dari daging sapi, 9 kali lipat dari tahu. Dibandingkan dengan telur tidak ada apa-apanya. Biar saya jelaskan dengan mudah. Makan 100 gram daging sapi Anda dapat 20 gram protein. Tapi makan 100 gram polek kering Anda dapat 82 gram protein. Makan dengan jumlah yang sama, tapi dapat protein 4 kali lebih banyak. Kenapa bisa begitu berbeda? Polek kering dibekukan dan dicairkan berulang kali selama 4 bulan. Dalam proses itu semua airnya keluar dan yang tersisa hanya protein, sehingga kepadatannya terkompresi 5-2 kali lipat. Seperti spons yang menjadi keras saat airnya diperas habis. Polek kering juga sama, airnya habis dan hanya terisi penuh oleh protein. Yang lebih mengejutkan adalah kandungan leusinnya. 100 gram polek kering mengandung 68 gram leusin, hampir 2 kali lipat dari daging bebek, lebih dari 5 kali lipat dari telur. Ingat, untuk membentuk otot leusin harus masuk lebih dari 25 gram sekaligus. Polek kering cukup makan 50 gram saja sudah mengandung 3-4 gram leusin, jelas melampaui batas. Universitas Bergen di Norwegia melakukan penelitian. Di tingkat penyerapan leusin dari ikan kering 28 kali lebih tinggi daripada ikan segar. Kenapa begitu? Ikan segar banyak mengandung air, jadi lambung harus memproses airnya terlebih dahulu, baru kemudian mencerna protein. Butuh waktu lama. Sebaliknya, polek kering hampir tidak mengandung air. Proteinnya sudah berubah menjadi bentuk bebas. Apa itu bentuk bebas? Bentuk yang bisa langsung diserap tanpa proses pencernaan. Sederhananya begini, ikan segar harus diurai dengan susah payah oleh lambung, sedangkan polek kering langsung masuk ke pembuluh darah. Jadi tingkat penyerapannya sudah pasti tinggi. Saya akan ceritakan tentang atlet tim nasional. Menu wajib sarapan tim nasional musim dingin adalah sup telur polek kering. Mengapa mereka diberi makan polek kering? Otot para atlet rusak karena berlatih semalaman. Saat bangun pagi mereka harus segera memulihkan otot dan tidak ada yang lebih baik dari polek kering. Tim peneliti dari Komite Olahraga Nasional Indonesia telah mengukurnya. Mengonsumsi polek kering mempercepat pemulihan otot sebesar 31%. Jauh lebih cepat dari protein lain. Pada bulan Oktober tahun lalu, seorang nenek berusia 76 tahun. Nenek Yanti yang tinggal di Medan, Sumatera Utara datang. Beliau khawatir karena lengan dan kakinya kurus. Dok, saya sudah makan daging dan telur, kenapa badan saya semakin kurus? Setelah diperiksa, massa ototnya hanya 59% dari normal. Nek, coba makan polek kering, dimasak jadi sup. Polek kering, apa itu bagus untuk otot? Ya, proteinnya 4 kali lipat dari daging sapi. Nenek itu meskipun ragu mulai mencobanya. Setiap pagi beliau memasak sup telur polek kering. 3 bulan kemudian nenek itu datang dengan terkejut, dok lihat lengan saya. Jadi kencang. Massa ototnya diukur dan ternyata bertambah 5-2 kg dalam 3 bulan. Itu adalah kecepatan tercepat yang pernah saya lihat selama 20 tahun praktek. Teman-teman, polek kering punya kelebihan lain, yaitu mudah disimpan. Daging meskipun ditaruh di kulkas akan basi dalam 3 hari. Ikan segar dalam 1 atau 2 hari sudah bau.
Tapi polek kering bisa bertahan 1 hingga 2 bulan. Cukup ditaruh di tempat yang teduh. Cara praktisnya akan saya beritahu. Beli 1 ekor polek kering, rendam dalam air selama 30 menit agar lunak, kemudian suwir-suwir menjadi ukuran yang sesuai. Bisa disobek dengan tangan. Didihkan 1 liter air di panci. Saat mendidih, masukkan polek kering. Tambahkan 2 butir telur yang sudah dikocok. Tambahkan sejumput garam dan 1 sendok makan bawang putih cincang. Masak selama 5 menit saja selesai. Inilah sup telur polek kering. Makan 1 mangkuk setiap pagi, sekitar 50 gram polek kering sudah cukup. Sangat sempurna jika dimakan bersama semangkuk nasi. Dalam evaluasi protein WHO, telur polek kering mendapat nilai sempurna. Artinya kombinasi proteinnya paling ideal. Tapi teman-teman, ini belum berakhir. Makan polek kering saja tidak akan menambah otot. Ada satu hal lagi yang dibutuhkan. Tanpa ini makan polek kering sebanyak apapun tidak ada gunanya. Kira-kira apa ya? Ini rahasia yang 99% orang tidak tahu. Bagi yang pernah mencoba makan polek kering, silakan tulis angka 1 di kolom komentar. Sekarang saya akan beritahu 2 rahasia itu. Rahasia kedua adalah vitamin D. Vitamin D bukankah itu baik untuk tulang? Betul? Tapi itu juga sangat penting untuk otot. Tanpa vitamin D, protein tidak akan sampai ke otot. Biar saya jelaskan dengan mudah. Anda sudah makan polek kering, protein sudah masuk ke pembuluh darah. Tapi agar protein ini bisa sampai ke otot, harus ada yang mengantarkannya. Itulah vitamin D. Di lokasi konstruksi, meskipun bahan bangunan sudah datang, pekerjaan tidak akan berjalan jika tidak ada mandor. Bukan vitamin D adalah mandor itu. Ini adalah hasil survei Perhimpunan Endokrinologi Indonesia tahun 2024. 91% lansia di atas 60 tahun kekurangan vitamin D. 91%. Kenapa bisa sebanyak ini? Seiring bertambahnya usia, kemampuan kulit untuk memproduksi vitamin D menurun. Saat muda cukup berjemur di bawah sinar matahari untuk menghasilkan vitamin D, tapi setelah usia 60 itu tidak terjadi lagi. Ditambah lagi Anda jarang keluar rumah, bukan? Jika hanya di rumah tidak terkena sinar matahari, maka kekurangan vitamin D akan semakin parah. Universitas Tufts melakukan penelitian selama 5 tahun. Mereka mengamati 1.200 lansia di atas 60 tahun. Mereka dibagi menjadi 2 kelompok. Satu kelompok memiliki kadar vitamin D yang cukup, kelompok lainnya kekurangan vitamin D. Kedua kelompok mengonsumsi protein dalam jumlah yang sama, 100 gram setiap hari. Hasilnya setelah 5 tahun sangat mengejutkan. Pada kelompok dengan vitamin D cukup 74% protein yang dikonsumsi menjadi otot. Tapi pada kelompok yang kekurangan vitamin D hanya 19% yang menjadi otot. Perbedaannya 39 kali lipat, kemana perginya sisa 81%, menumpuk menjadi lemak. Itulah mengapa jika kekurangan vitamin D, makan protein hanya akan membuat gemuk. Analoginya seperti ini, bahan baku sudah masuk ke pabrik, tapi jika tidak ada orang yang mengoperasikan mesin bahan baku, itu hanya akan menumpuk di gudang. Tanpa vitamin D, protein hanya akan menumpuk di perut. Pada bulan Juni tahun lalu, nenek dia 69 tahun dari Yogyakarta datang berkunjung. Beliau mengaku sudah makan polek kering dan daging bebek. Dok, saya sudah rajin makan protein, tapi kenapa lengan dan kaki tidak membesar, malah perut yang buncit? Setelah diperiksa kadar vitamin D-nya 12, normalnya di atas 40. Kurang dari sepertiganya. Nek vitamin D nenek sangat kurang. Makanya proteinnya lari ke perut. Vitamin D, apa itu? Mandor pembangun otot. Tanpa ini konstruksi tidak akan berjalan. Saya meresepkan suplemen vitamin D untuk nenek, pil kecil yang dijual di apotek. Cukup diminum 1 butir setiap pagi. 3 bulan kemudian nenek datang dengan terkejut. Dok, saya makan dengan porsi yang sama, tapi kali ini lengan saya terasa bertenaga. Massa ototnya diukur, dan ternyata bertambah 1 kilogram. Kadar vitamin D-nya naik menjadi 43. Teman-teman, saya beritahu cara mengecek vitamin D. Pergi ke rumah sakit dan lakukan tes darah. Minta untuk diperiksa kadar vitamin D. Biayanya sekitar 350.000. Di hasil lab akan tertera angka. Angka ini harus di atas 40. Jika 30 berarti kurang. Jika 20 berarti sangat kurang. Jika kurang, apa yang harus dilakukan? Pertama, berjemur. Keluar rumah selama 30 menit setiap hari. Biarkan lengan dan kaki terkena sinar matahari, maka vitamin D akan terbentuk. Kedua, minum suplemen. Di apotek ada yang menjual vitamin D bentuknya pil kecil, minum 1 butir setiap pagi. 1 botol harganya sekitar 350.000 dan cukup untuk sebulan. Dan minumlah bersama makanan berlemak. Vitamin D adalah komponen yang larut dalam lemak. Jika diminum setelah makan, penyerapannya akan baik. Tapi teman-teman, vitamin D aja tidak cukup.
masih ada satu rahasia lagi. Ini sangat penting, tapi 99% orang tidak tahu. Mereka malah berpikir ini harus dikurangi. Padahal jika dikurangi, otot akan menjadi nol. Makan polek kering dan vitamin D pun tidak ada gunanya tanpa ini. Kira-kira apa ya? Inilah yang Anda makan setiap hari. Rahasia pertama adalah nasi. Nasi, bukankah nasi itu karbohidrat? Bukankah itu bikin gemuk? Bukan. Anda salah besar. Tanpa nasi protein tidak akan sampai ke otot. Universitas Johns Hopkins melakukan eksperimen yang menentukan. Mereka membagi 300 lansia di atas 60 tahun menjadi dua kelompok. Satu kelompok hanya makan 100 gram polek kering. Kelompok lainnya makan 100 gram polek kering bersama 200 gram nasi. Hasilnya setelah 3 bulan sangat mengejutkan. Kelompok yang hanya makan polek kering memiliki tingkat sintesis otot 23%. Tapi kelompok yang makan polek kering dan nasi bersamaan mencapai 89%. Perbedaannya 39 kali lipat. Mengapa ini terjadi? Makan nasi akan melepaskan hormon yang disebut insulin. Insulin inilah yang secara paksa mengirimkan protein ke otot. Biar saya jelaskan dengan mudah. Protein adalah barang bawaan yang mengambang di pembuluh darah. Untuk memindahkan barang ini ke otot dibutuhkan truk pengantar. Truk itu adalah insulin. Harus makan nasi agar insulin keluar, dan insulin harus keluar agar protein bisa sampai ke otot. Tanpa nasi tidak ada truk. Jadi protein hanya akan mengambang di pembuluh darah lalu dibuang. Universitas McGill melakukan penelitian lanjutan. Nah, apa yang terjadi jika hanya makan protein? Sampai ke otot 17%, penumpukan lemak 38%, dibuang 45%. Hampir setengah dari protein yang dimakan hanya akan keluar melalui toilet. Sisanya menumpuk sebagai lemak di perut. Yang sampai ke otot hanya 17%. Tapi jika dimakan bersama nasi, sampai ke otot 89%, penumpukan lemak 6%, dibuang 5%. Teman-teman, tahukah Anda betapa pentingnya ini? Meskipun Anda rajin makan polek kering, jika tidak makan nasi, otot tidak akan bertambah. Malah hanya akan membuat gemuk. Hanya buang-buang uang. Pada bulan November tahun lalu, kakek Santoso, 73 tahun dari Jakarta Selatan datang. Beliau mengaku rajin makan protein. Dok, saya sudah makan polek kering dan daging bebek, kenapa otot saya tidak bertambah? Kek, apakah kakek makan nasi? Nasi tidak. Saya kurangi karena takut gemuk. Saya hanya makan setengah porsi nasi. Inilah masalahnya. Kakek harus makan lebih banyak nasi. Tanpa nasi protein tidak akan sampai ke otot. Lebih banyak nasi, nanti gemuk dong. Tidak. Jika dimakan bersama protein akan menjadi otot. Kakek itu meskipun ragu mencobanya, setiap kali makan 50 gram polek kering, beliau makan 150 gram nasi bersamanya. 2 bulan kemudian kakek datang dengan terkejut. Dok, saya tambah porsi nasi tapi tidak gemuk. Malah lengan dan kaki saya jadi lebih berisi. Massa ototnya diukur dan ternyata bertambah 36 kg, berat badannya tetap sama. Itu karena sudah berubah menjadi otot. Teman-teman, rasio itu penting. Anda harus makan 2 hingga 3 gram karbohidrat untuk setiap 1 gram protein. 50 gram polek kering berarti sekitar 150 gram nasi. Sederhananya begini, makan setengah potong polek kering, makan semangkuk nasi. Makan 100 gram daging bebek, makan 1,5 mangkuk nasi. Ini adalah kesalahan terburuk. Mengurangi nasi dan hanya makan daging agar otot bertambah. Bukan, justru sebaliknya, mengurangi nasi akan mempercepat penyusutan otot. Universitas terkemuka di Amerika melakukan penelitian selama 10 tahun. Di antara lansia di atas 60 tahun, mereka yang mengurangi nasi dan hanya makan protein kehilangan 18 kg otot setiap tahun. Sebaliknya, mereka yang makan nasi dan protein bersamaan, ototnya bertambah 0,8 kilo setiap tahun. Ada perbedaan 26 kg. Dalam 10 tahun itu 26 kg. Perbedaan yang luar biasa, bukan? Teman-teman, saya akan rangkum cara praktisnya. Pagi hari makan semangkuk sup telur polek kering, wajib ditemani semangkuk nasi. Siang hari makan 100 gram daging bebek, ditemani 1,5 mangkuk nasi. Malam hari minum segelas susu bubuk kedelai, ditemani semangkuk nasi. Dan jangan lupa minum 1 butir suplemen vitamin D setiap pagi. Hanya itu saja. Cukup patuhi ini, 2 minggu kemudian Anda akan tidak terlalu terengah-engah saat naik tangga. Sebulan kemudian tutup botol akan mudah dibuka. 3 bulan kemudian Anda bisa menggendong cucu dengan mudah. Saya telah menangani 2.400 pasien selama 20 tahun. Mereka yang mengikuti metode ini semuanya berhasil menambah otot. Tidak ada pengecualian. Anda juga bisa. Sungguh. Baiklah, saya akan rangkum apa yang telah kita bahas. Telur dan tahu tidak akan menambah otot karena kekurangan leusin dan tingkat penyerapannya rendah. Sebagai gantinya, makanlah 3 hal ini.
Peringkat 3 bubuk kedelai sangrai. 7 kali lebih terkonsentrasi daripada tahu. Campurkan dengan susu selesai dalam 5 menit. Peringkat 2 daging bebek, leusinnya 1-3 kali lebih banyak dari dada ayam, lemaknya juga lemak baik, masalah menjadi super boost. Peringkat 1 ikan polek kering, ini adalah bom protein, 4 kali lipat dari daging sapi, 5 kali lipat dari telur, masaklah menjadi sup telur, tapi ini saja tidak cukup. Pastikan Anda mengonsumsi vitamin D. Itu adalah mandor pembangun otot. Beli suplemen di apotek dan minum 1 butir setiap pagi. Dan jangan pernah mengurangi nasi. Nasi yang mengantarkan protein ke otot, setiap kali makan protein, pastikan makan nasi bersamanya. Itu saja. Ini adalah nasihat yang sama persis yang saya berikan kepada pasien di ruang praktek. Orang tua saya juga makan dengan cara ini. Nenek Rina yang tahun lalu datang dengan kursi roda, sekarang setiap hari pergi ke pasar. Kakek Budi yang dulu mengeluh dada ayam sulit ditelan, sekarang bermain bola dengan cucunya. Nenek Diah yang dulu mengeluh perutnya saja, yang membuncit, sekarang lengannya menjadi kencang. Mereka semua adalah orang-orang yang mengikuti metode ini. Anda juga bisa. Mulailah hari ini. Pergi ke supermarket, beli ikan polek kering. Pergi ke apotek, beli vitamin D. Dan makanlah semangkuk nasi lebih banyak. Dalam 2 minggu, tubuh Anda akan berbeda. Dalam sebulan, keluarga akan menyadarinya. Dalam 3 bulan, Anda sendiri akan terkejut. Saat cucu berkata, "Nek, gendong atau kek main yuk," jangan ragu lagi, langsung saja gendong. Saat naik tangga tidak perlu berhenti di tengah jalan. Saat pergi belanja tidak perlu kelelahan karena berat. Saat tutup botol tidak bisa dibuka, tidak perlu memanggil anak. Anda bisa melakukan semuanya sendiri. Itulah yang saya rasakan setelah melihat pasien selama 20 tahun. Usia hanyalah angka. Asalkan punya otot usia 70-an pun bisa hidup seperti usia 50-an. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, silakan tekan subscribe dan like dari channel Energi Usia Emas. Dengan begitu saya akan terus mengunggah informasi seperti ini yang biasanya hanya Anda dengar di rumah sakit. Saya akan memberitahu semua yang Anda butuhkan untuk menua dengan sehat. Dan bagikan video ini kepada orang-orang di sekitar Anda. Keluarga dan teman-teman Anda juga pasti membutuhkan informasi ini. Alangkah baiknya jika kita bisa sehat bersama. Silakan tulis di kolom komentar, saya akan mulai mempraktekannya hari ini. Tekad Anda menjadi kekuatan besar bagi saya. Saya tulus berharap Anda menua dengan sehat. Mulailah hari ini. Ini adalah langkah pertama yang akan mengubah hidup Anda.